untuk bisa hadir di ruangan ini. Salawat beriring salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah sama-sama kita bacakan lafaz basmalah. Yang terhormat pengawas pembina SMP Negeri 39 Padang, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 39 Padang, terutama seluruh undangan peserta seminar hasil penelitian tindakan kelas atas nama Saudari Nur Hasanah. Baiklah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, marilah sama-sama kita dengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Saudari Nur Hasanah. Kepada Saudari Nur Hasanah disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan rahmat yang maha kuasa kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka seminar hasil penelitian tindakan kelas yang sudah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 bulan, dari akhir bulan Oktober sampai November. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mengikuti seluruh sunnah beliau dan kelak kita termasuk umat-umat yang diberi syafaat kemudian hari. Yang terhormat pengawas pembina SMP Negeri 39 Padang, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 39 Padang, dan teristimewa kepada Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir dalam acara kita pada pagi hari ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil penelitian tindakan kelas yang kita laksanakan di sekolah kita ini pada masa pembelajaran jarak jauh dalam kurun waktu Oktober sampai November. Adapun judul penelitian yang kami ambil adalah penggunaan metode discovery learning untuk meningkatkan partisipasi siswa kelas 92 dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, latar belakang kenapa kita melakukan penelitian tindakan kelas ini. Seperti yang sama-sama sudah kita alami bersama, bahwa sistem pembelajaran jarak jauh itu penuh dengan drama yang kadang haru biru, yang kita semua sudah mengalaminya, yang hasilnya tidak jauh dari ekspektasi kita bersama. Namun kita tidak bisa menyalahkan keadaan, dan kita tetap berusaha semaksimal mungkin supaya pembelajaran ini tetap terlaksana dengan baik dan hak-hak siswa bisa tertunaikan dengan baik pula. Dari sekian banyak permasalahan yang kita hadapi selama pembelajaran PJJ ini, dari rendahnya keikutsertaan siswa dalam pembelajaran, rendahnya tingkat capaian baik itu pengumpulan tugas atau aktivitas dari pembelajaran itu sendiri, kemudian banyak lagi permasalahan yang lain. Namun dalam penelitian tindakan kelas dan kesempatan ini kita hanya memfokuskan kepada rendahnya partisipasi siswa ketika mengikuti kelas. Kita melaksanakan pembelajaran dengan metode daring menggunakan sarana Zoom meeting. Di sana terlihat bahwa partisipasi siswa itu
rendah. Siswa kebanyakan hanya hadir, kemudian entah dia mengikuti atau tidak, dan enggan untuk membuka layar kamera, sehingga kita menganggap ini adalah suatu masalah yang perlu kita carikan jalan keluarnya. Untuk itu kita melakukan penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama itu latar belakang, kemudian metode yang kita gunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah metode discovery learning. Kenapa kita memilih metode ini? Karena melihat dari permasalahan yang kita temui, maka dari sekian metode yang dianjurkan dalam pendekatan saintifik, ada 4 metode yang dianjurkan. Yang pertama inquiry, discovery learning, PJBL ataupun problem based learning. Maka yang kami anggap cocok dengan permasalahan yang kita hadapi di kelas 9B khususnya ini adalah metode discovery learning. Nah, sebentar Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah identifikasi masalah. Dari pengamatan awal yang kita lakukan, memang terjadi permasalahan, lalu kita identifikasi masalah yang akan kita berikan tindakan hanya seputar masalah rendahnya partisipasi. Kemudian rumusan masalah. Dari permasalahan yang kita amati, maka dapat kita rumuskan bahwa rendahnya partisipasi itu perlu kita beri tindakan dengan menerapkan metode discovery learning. Kemudian tujuan penelitian ini adalah dalam rangka memperbaiki proses belajar mengajar dengan permasalahan rendahnya partisipasi ini. Mudah-mudahan pada pembelajaran berikutnya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Yang terakhir adalah manfaat penelitian. Dengan dilaksanakannya penelitian ini mudah-mudahan bermanfaat bagi proses pembelajaran kita pada masa yang akan datang. Berikutnya, kajian kepustakaan. Dalam kajian kepustakaan yang pertama, peneliti membahas tentang teori penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas itu sendiri sebagaimana yang kita ketahui adalah penelitian yang kita lakukan terhadap permasalahan proses pembelajaran di dalam kelas. Ya. Dalam penelitian kali ini kita menggunakan teori yang dikemukakan oleh Chemnitz, bahwa penelitian tindakan kelas itu adalah kita melakukan pengamatan, pemberian tindakan di dalam kelas, kemudian kita refleksi, kita evaluasi, dan kita rencanakan tindakan perbaikan pada masa yang akan datang. Jadi dari sekian banyak teori penelitian tindakan kelas, teori ini yang dianggap paling sederhana dan yang paling banyak digunakan. Kita hanya melakukan tindakan per siklus, kemudian kita refleksi, kita perbaiki pada siklus berikutnya. Dan tindakan dianggap selesai jika hasilnya sudah sudah stuck, ya, tidak ada lagi perubahan. Bisa jadi tindakan itu kita lakukan 1 siklus, 2 siklus, atau 3. Jika dianggap sudah stuck, dia tidak ada perubahan lagi, maka penelitian kita berhenti. Kemudian metode discovery learning. Seperti di awal sudah saya sampaikan, ada banyak metode yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran. Salah satunya adalah metode discovery learning, di mana penggunaan metode ini kita tidak memberikan materi secara final kepada siswa, tetapi kita mengarahkan supaya siswa menemukan sendiri apa inti dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita merancang pembelajaran supaya siswa itu memang menemukan, bukan siswa menerima dari kita, tetapi menemukan sesuatu yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Itu penjelasan mengenai metode discovery learning.
Kemudian partisipasi. Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang partisipasi. Ada banyak macam partisipasi siswa di dalam pembelajaran. Bisa jadi partisipasinya visual, ada partisipasinya audio, ada juga partisipasinya tindakan. Siswa itu kita anggap berpartisipasi kalau dia mengerjakan, baik itu menulis, menggambar dan sebagainya. Bisa kita anggap berpartisipasi kalau dia menjawab, bertanya, menyimpulkan dan sebagainya. Dari sekian banyak indikator partisipasi siswa, peneliti hanya meneliti 2 jenis saja, yaitu partisipasi dalam hal bertanya dan menjawab. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi terhadap 2 indikator tersebut. Kemudian hasil penelitian. Penelitian ini telah dilakukan dalam 3 siklus. Yang pertama, pada siklus pertama kita bisa lihat bahwa partisipasi siswa pada siklus pertama itu hanya mencapai 16% dari keseluruhan siswa yang masuk ke kelas Zoom. Di siklus 1 itu, dari 32 siswa yang seharusnya bergabung dalam pembelajaran, hanya 7 siswa yang ikut. Tetapi penelitian yang sudah kita rancang tetap kita laksanakan dengan jumlah siswa tersebut, didapatlah hasil bahwa partisipasinya masih jauh di bawah 50%. Dari pelaksanaan itu dilakukanlah refleksi bahwa metode discovery yang kita gunakan dengan menggunakan media gambar kita tayangkan melalui slide PPT, ternyata tidak cukup mampu untuk meningkatkan partisipasi yang kita harapkan itu, baik bertanya ataupun menjawab. Setelah dilakukan refleksi, maka dibuatlah perencanaan untuk siklus kedua. Metode discovery ini kita bantu dengan penggunaan media video. Kita ganti, yang tadinya hanya gambar, sekarang kita gunakan media bergerak, video. Dalam pelaksanaannya memang semua tidak bisa sesuai dengan apa yang kita rencanakan, karena kita dalam pembelajaran daring kita sangat tergantung kepada sarana dan kondisi pada saat itu. Kita sudah rencanakan dengan baik, ternyata video yang kita rencanakan akan ditayangkan tidak bisa di-share. Kita bisa memutar di komputer kita, tapi siswa tidak bisa menyaksikan karena memang rata-rata siswa menggunakan Android. Jadi tidak terlaksana. Kemudian kembali kita menggunakan, karena pembelajaran harus terus berlangsung dalam waktu 40 menit dari jatah Zoom yang diberikan kepada kita, tetap menggunakan gambar lagi. Tetapi pada siklus kedua ini, walaupun kita tetap menggunakan media gambar, sudah terjadi peningkatan partisipasi siswa dalam hal menjawab pertanyaan, tetapi partisipasi siswa dalam bertanya malah mengalami penurunan. Namun secara umum, jika digabungkan partisipasi bertanya dan menjawab pertanyaan itu terjadi sedikit peningkatan. Lalu dilakukan lagi refleksi untuk perbaikan di siklus ketiga. Pada siklus ketiga, kita tetap menggunakan gambar karena video memang terkendala untuk kita tampilkan. Tetapi gambar ini kita akali. Gambar yang kita tampilkan yang merupakan media kita itu, kita pilih media yang sesuai dengan usia siswa. Jadi pembelajaran kita itu kita usahakan kontekstual, karena materi pada hari itu adalah globalisasi. Maka media yang kita gunakan adalah globalisasi yang kaitannya erat dengan siswa. Seperti contoh-contoh yang kita berikan adalah contoh yang dekat dengan keseharian siswa. Misalnya, kalau perlu kita menampilkan orang yang kita tampilkan itu yang memang digandrungi siswa. Kalau misalnya kita tampilkan siapa, anggaplah orang yang berprestasi, anak muda berprestasi, tapi siswa tidak terlalu ingat, dia tidak tertarik juga dia. Tapi begitu kita tampilkan yang memakai baju batik itu artis Korea yang sedang digandrungi, ya siswa tertarik, terpancing partisipasinya. Pokoknya ngomong saja, karena memang terpancing itu keinginan untuk berpartisipasi. Begitu kita tampilkan foto si anak Ruben Onsu, mereka langsung klik, oh ini si
Veteran Petro. Jadi begitu kita mengakali penggunaan medianya supaya partisipasi siswa itu meningkat. Dari siklus ketiga yang kita lakukan, memang terjadi peningkatan partisipasi siswa. Dengan cara itu kita mengakalinya. Metodenya kita gunakan metode penemuan, tetapi medianya itu variatif. Sehingga pada siklus ketiga itu terdapat partisipasi yang cukup signifikan. Namun ini belumlah sesuai dengan harapan karena kita pembelajarannya daring, memang sulit sekali untuk menilai hal-hal lain. Kadang-kadang siswa menutup layar, susah sekali untuk membuka layar, entah apa penyebabnya, entah barangkali dia berada di luar selimut seperti pengalaman ibu-ibu sebelumnya, entah mereka itu tidak tahu lah kita ya. Nah, jadi namun dari hal yang ingin kita ketahui, dari dua hal yang ingin kita ketahui itu telah terjadi peningkatan yang cukup baik pada siklus ketiga. Maka peneliti memutuskan untuk menghentikan penelitian pada siklus ketiga ini. Di siklus ketiga ini pun terjadi peningkatan jumlah peserta yang hadir di kelas Zoom. Pada siklus pertama cuma 7 orang, siklus kedua 16, dan siklus ketiga 28 orang. Ini mungkin juga disebabkan karena proses pembelajaran itu kan semua kita rekap, kita share di YouTube. Mungkin teman-teman yang lain melihat proses pembelajaran ini ada keinginan untuk bergabung di kelas itu, sehingga saya rasa dari segi kehadiran pada siklus ketiga itu cukup sesuai dengan harapan, tidak seperti siklus-siklus sebelumnya. Itu hasil penelitian yang kita peroleh. Yang terakhir, kesimpulan dari penelitian yang telah kita lakukan, bisa kita simpulkan bahwa penggunaan metode discovery ini mampu untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam dua aspek. Yang pertama, aspek bertanya dan aspek menjawab pertanyaan. Dan dapat disarankan bahwa jika kita mengalami permasalahan rendahnya partisipasi siswa di dalam kelas, maka kita bisa mencoba menerapkan metode discovery ini. Nah, mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan, dan sekian presentasi hasil penelitian yang telah saya lakukan. Saya kembalikan kepada moderator. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect